Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Amalia, mahasiswi Kebidanan Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan penguatan praktek profesional bidan. Latar belakang, peran bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok ibu, bayi, dan anak. Tinjauan teori yang pertama, peran bidan sebagai praktek otonomi dan akuntabel atau dalam kurung teori ekonomi akuntabilitas regulasi profesional. Yang pertama, teori menurut D.H. Macmillan dan L.K. McCollum menjelaskan bahwa seorang profesional memiliki hak untuk menentukan cara terbaik dalam memberikan layanan berdasarkan penilaian dan keahlian mereka, namun tetap harus mempertanggungjawabkan hasilnya terhadap pasien dan masyarakat. Otonomi menurut Ateng Safruddin adalah kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Praktek kebidanan merupakan inti dan berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yang kedua, penelitian dalam bidang kebidanan, yang ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, yang keempat, akreditasi, kelima, sertifikasi, 6, registrasi, 7, uji kompetensi, 8, terakhir, lisensi. Dasar otonomi pelayanan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan, Permenkes Nomor 938 Menkes SK 8 Tahun 2007 tentang standar asuhan kebidanan. Yang keempat, Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369 dalam garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 garis miring tahun 2007 tentang standar profesi bidan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Bentuk-bentuk otonomi dalam pelayanan kebidanan yaitu mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, menyusun rencana asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Teori akuntabilitas profesional. Apa itu akuntabilitas? Yaitu sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atas kelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Akuntabilitas bidan yaitu pertanggungjawaban dan tanggung gugat dalam kurung accountability atas semua tindakan yang dilakukannya. Kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan yaitu membangun kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya peningkatan mutu dalam pelayanan kebidanan, yang pertama diperlukan yaitu legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, pengaturan kompetensi, registrasi pengaturan kewenangan, dan lisensi pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Yang kedua, registrasi yaitu sebuah proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Yang terakhir, lisensi yaitu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Subpokok bahasan yang kedua yaitu teori transisi mahasiswa, yaitu proses transisi yang dialami oleh mahasiswa bidan ketika mereka bergerak dari lingkungan pendidikan ke lingkungan praktek klinis. Beberapa aspek yang terkait dengan transisi mahasiswa menjadi otonom, yaitu pengembangan kemandirian belajar, jadwal kuliah, dan prioritas akademik mereka sendiri. Yang kedua, belajar mandiri. Ketiga, pengelolaan waktu. Keempat, mengambil tanggung jawab. Kelima, peran sebagai pembelajar aktif. Pengembangan profesi berkelanjutan atau CPD, Continuing Professional Development, adalah perkembangan usaha secara sistematis bagi bidan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan sikap profesionalisme. Pengembangan karir development yaitu terdiri dari perencanaan karir dan manajemen karir. Berikut ini beberapa yang menjadi prinsip pengembangan profesional bidan yaitu pendidikan berlanjut atau berkelanjutan, yang kedua job fungsional. Bahasan yang ketiga yaitu tanggung jawab bidan dalam setting pelayanan kesehatan dan regulasinya. Berikut adalah tanggung jawab utama bidan dalam setting pelayanan kesehatan beserta regulasinya. Yang pertama, memberikan perawatan kesehatan maternal dan neonatal
Yang kedua, memberikan pendidikan dan konseling. Yang ketiga, pengelolaan persalinan normal dan darurat. Yang keempat, praktek profesional dan etika. Yang kelima, pelaporan dokumentasi. Regulasi ini mencakup persyaratan pendidikan dan sertifikasi, perizinan dan lisensi, kode etik, dan standar profesional. Yang keempat, penegakan hukum dan disiplin. Tugas dan wewenang bidan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi. Upaya pelayanan kesehatan yaitu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peran profesi bidan sebagai pelaksana, sebagai pengolah, pendidik, dan peneliti.